Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang Delivery and Support 10 pada COVID 4.1. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rika Oktana Bella, NPM 18150610004 dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada Delivery and Support 10, yang pertama ada proses description. Pada proses description ini, effective problem management requires the identification and classification of problems, root cause analysis, and resolution of problems. Di mana poin pentingnya adalah manajemen masalah yang efektif akan membutuhkan identifikasi dan klasifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan penyelesaian masalah. Proses manajemen masalah yang efektif juga dijelaskan bahwa akan memaksimalkan sistem ketersediaan, meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, dan yang terakhir adalah meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ini merupakan diagram dari delivery and support, di mana yang pertama ada effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan yang terakhir, reliability. Terlihat pada diagram bahwa terdapat poin P dan S. Poin P itu merupakan primary dan S itu merupakan secondary. Pada poin P, terdapat di effectiveness dan efisiensi, sedangkan secondary terdapat pada ketersediaan. Artinya, pada Delivery and Support 10 ini sangat memfokuskan untuk mencari efektif dan efisien. Yang kedua adalah ketersediaan, yaitu kemampuan suatu sistem untuk menghasilkan pengaruh yang positif dan berguna. Selanjutnya, ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam Delivery and Support 10. Yang pertama adalah kontrol, yaitu mengontrol dan memanage problems atau masalah. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan bisnis untuk IT dengan melakukan ensuring end users satisfaction with service offerings, yaitu memastikan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan tingkat layanan. Dengan berfokus pada recording, tracking, resolving, investigating, dan defining, yaitu merekam, melacak, menyelesaikan, menyelidiki, dan yang terakhir adalah menentukan. Dan hal-hal yang ingin dicapai dalam Delivery and Support 10 ini adalah yang pertama, melakukan analisis akar penyebab dari masalah yang dilaporkan. Yang kedua, menganalisis tren. Dan yang terakhir adalah taking ownership of problems and progressing problem resolution, yaitu merasa memiliki masalah dan mengembangkan resolusi masalah. Sedangkan hal yang diukur dalam Delivery and Support 10 ini adalah yang pertama, jumlah masalah berulang yang berdampak pada bisnis. Yang kedua, persentase masalah yang diselesaikan. Dan yang terakhir adalah frekuensi laporan atau pembaruan untuk masalah yang sedang berlangsung. Terlihat pada gambar bahwa dalam Delivery and Support ini, primernya adalah value delivery, sedangkan secondary-nya adalah performance measurement dan risk management. Kemudian, pada Delivery and Support juga, mulai dari application, information, infrastruktur, dan people juga akan dilihat. Pada tahapan yang kedua dari Delivery and Support adalah control objective. Pada control objective ini digunakan sebagai pernyataan mengenai hasil atau tujuan yang harus dicapai melalui penerapan prosedur dalam aktivitas TI tertentu. Pada kontrol objektif dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah identification and classification of problems. Pada identification and classification problems ini akan menerapkan proses untuk melaporkan dan mengklasifikasikan masalah yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari manajemen insiden.
Langkah-langkah yang terlibat klasifikasi masalah, langkahnya mirip dengan mengklasifikasikan insiden, yaitu menentukan kategori, dampak, urgensi, dan prioritas. Pada tahapan yang kedua, yaitu problem tracking and resolution. Pada tahapan ini akan memastikan bahwa sistem manajemen masalah menyediakan fasilitas jejak audit yang memadai, yang memungkinkan untuk tracking, analyzing, dan determining the root, atau memungkinkan pelacakan, analisis, dan menentukan akar penyebab dari suatu masalah. Masalah-masalah yang akan dilaporkan untuk mempertimbangkan yang pertama, semua item konfigurasi terkait. Yang kedua, masalah dan insiden yang menonjol. Yang ketiga, kesalahan yang diketahui dan dicurigai. Yang terakhir adalah melacak tren masalah. Yang ketiga adalah tahapan problem closure. Pada tahapan ini akan meletakkan prosedur atau menutup catatan masalah baik setelah konfirmasi berhasil menghilangkan kesalahan yang diketahui atau setelahnya, setelah kesepakatan dengan bisnis tentang cara alternatif mengenai masalah. Tahapan yang terakhir atau yang keempat adalah integration of configuration, incident, and problem management. Pada tahapan ini akan mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah untuk memastikan manajemen masalah yang efektif dan mengaktifkan perbaikan. Tahapan yang ketiga dari delivery and support 10 adalah manajemen guidelines. Pada manajemen guidelines akan berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan. Dalam manajemen guidelines untuk DS10, yang pertama ini merupakan tabel yang menjelaskan informasi yang harus didapatkan untuk DS10. Yang pertama berasal dari AI 6 atau Acquire and Implement 6 untuk menginputkan change authorization. Yang selanjutnya adalah DS8, DS9, DS13 untuk menginputkan incident reports, IT configuration, dan error logs. Tabel selanjutnya adalah tabel output. Pada tabel ini akan menjelaskan output yang dihasilkan dari DS10. Yang pertama ada request for change dan problem records. Output tersebut akan digunakan untuk AI6. Sedangkan proses performance record akan digunakan untuk ME1 atau Monitoring and Evaluation 1. Dan yang terakhir adalah known problems, known errors, dan workarounds yang akan digunakan untuk DS8. Selanjutnya ini merupakan RACI chart. RACI chart menggambarkan peran dan tanggung jawab serta tugas masing-masing departemen atau orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Terlihat pada bagian bawah, RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed, di mana Responsible merupakan orang yang melakukan tugas atau pekerjaan, Accountable merupakan orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas, dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan. Consulted adalah orang yang memberikan masukan, pendapat, atau nasihat. Dan yang terakhir, informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil atau keputusan yang telah diambil. Pada RACI chart, terlihat beberapa aktivitas dan beberapa orang-orang yang berperan dalam aktivitas tersebut. Yang pertama, aktivitas identify dan classify problems. Orang-orang yang berperan di dalamnya adalah business executive, CEO, business project owner, head operation, chief architect, head development, compliance, audit, risk and security, dan yang terakhir, problem manager. Untuk business executive, CEO, compliance, audit, risk, dan security akan berperan sebagai informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil keputusan yang diambil.
Selanjutnya, business project owner, chief architect, head development akan berperan sebagai consultant, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau nasihat. Sedangkan problem manager akan berperan sebagai responsible, yaitu orang yang melakukan tugas atau pekerjaan. Untuk aktivitas selanjutnya memiliki peran-peran yang berbeda. Dapat dilihat pada raci chart tersebut. Ini merupakan goals and metrics dari delivery and support team, di mana metrics adalah hal-hal yang diukur, sedangkan goals adalah tujuannya. Pada bidang IT, goals yang ingin dicapai adalah pastikan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan tingkat layanan, mengurangi solusi dan pemberian layanan cacat, melindungi pencapaian tujuan TI, sedangkan diukur dengan jumlah masalah yang berulang dengan file yang berdampak pada bisnis, jumlah gangguan bisnis yang disebabkan oleh masalah operasional. Selanjutnya, pada proses. Pada proses juga memiliki goals and metrics, di mana goals dari proses adalah mencatat dan melacak masalah operasional melalui resolusi, selidiki akar permasalahan semua masalah signifikasi, tentukan solusi untuk operasi yang diidentifikasi masalah. Dengan hal yang diukur adalah persentase masalah yang dicatat atau dilacak, persentase masalah yang berulang, persentase masalah yang diselesaikan, dan lain-lain. Bisa kalian lihat pada tabel. Selanjutnya, goals and metrics pada bagian activity. Goals dari activity adalah menugaskan otoritas yang memadai untuk manajer masalah, menganalisis tren, mengambil keputusan masalah, dan kemajuan resolusi masalah. Sedangkan hal yang perlu diukur dalam activity adalah durasi rata-rata antara penerbangan suatu masalah dan identifikasi akarnya, persen masalah yang berakar analisis penyebab dilakukan, dan yang terakhir adalah frekuensi laporan atau update ke masalah yang sedang berlangsung. Pada goals and metrics dari delivery and support team ini, pada bagian goals IT akan mengatur goals dari proses, sedangkan goals dari proses akan mengatur goals dari activities. Terlihat bahwa terdapat tanda panah dan keterangan set. Sedangkan matriks dari aktivitas akan mendorong tercapainya goals atau tujuan dari proses. Sedangkan matriks pada bagian proses akan mendorong tercapainya goals dari IT. Itulah yang dapat dijelaskan pada goals and metrics. Tahapan yang keempat dari deliver and support adalah maturity model. Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut, seberapa bagusnya pengembangan dan kapabilitas manajemen yang dicapai. Dalam penilaian maturity model dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah non-existent, bernilai 0, ketika there's no awareness of the need for managing problems, as there is no differentiation of problems and accident, atau poin pentingnya adalah pada nilai 0, tidak ada kesadaran akan perlunya mengelola masalah karena tidak ada pembeda masalah dan kejadian. Karena itu, tidak ada upaya untuk mengidentifikasi akar penyebab insiden tersebut. Selanjutnya, inisial atau ad hoc. Pada inisial atau ad hoc akan bernilai 1. Inisial atau ad hoc terjadi ketika personnel recognize the need to manage problems and resolve underlying causes, atau
para personel menyadari kebutuhan untuk mengelola masalah dan menyelesaikan penyebab yang mendasarinya. Namun, tidak ada tanggung jawab untuk manajemen masalah yang diberikan, dan informasi juga tidak dibagikan, serta mengakibatkan timbulnya masalah tambahan dan hilangnya waktu produktif dalam mencari jawaban. Selanjutnya, repeatable but intuitive. Pada repeatable but intuitive ini dikategorikan dalam level 2, yaitu ketika terdapat kesadaran yang luas akan kebutuhan dan manfaat dari pengelolaan masalah terkait TI baik di dalam unit bisnis maupun fungsi layanan informasi. Informasi juga dibagikan di antara staf dengan cara yang informal dan reaktif. Namun, the service level to the user community varies and hampered by insufficient structured knowledge available to the problem manager. Artinya, tingkat layanan ke komunitas pengguna bervariasi dan terhambat oleh pengetahuan yang tidak cukup dan terstruktur yang tersedia untuk pengelola masalah. Selanjutnya, manage and measurable. Manage and measurable terletak pada level 4, di mana terjadi ketika proses manajemen masalah dipahami di semua tingkatan dalam organisasi. Tanggung jawab dan kepemilikan jelas dan mapan. Problem management is well integrated with integrated process such as incident, change, availability, dan configuration management, dan assist customer in managing data, fasilitas, and operation. Di mana poin pentingnya adalah manajemen masalah terintegrasi dengan baik dengan proses yang saling terkait, seperti insiden, perubahan ketersediaan, dan konfigurasi manajemen, dan membantu pelanggan dalam mengelola data, fasilitas, dan operasi. Level yang terakhir yaitu optimize. Pada optimize ini terjadi ketika proses manajemen masalah berkembang menjadi proses yang berwawasan ke depan dan proaktif, yang berkontribusi pada tujuan TI. Tujuan diukur secara konsisten. Terlihat pada layar bahwa the problem management process is analyzed for continuous improvement based on analysis of measures and reported to stakeholder. Di mana poin pentingnya adalah proses manajemen masalah dianalisis untuk terus-menerus perbaikan berdasarkan analisis langkah-langkah dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penerapan dari delivery dan support 10. Penerapan ini berdasarkan jurnal Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 4.1 dengan model maternity level studi kasus di PT Telkom Witel Yogyakarta. Dalam jurnal ini, pada bagian delivery and support akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan mulai dari apakah layanan teknologi informasi yang disampaikan sejalan dengan prioritas bisnis? Apakah biaya teknologi informasi dioptimalisasikan? Selanjutnya, apakah pekerja dapat menggunakan sistem secara produktif dan aman? Dan yang terakhir adalah, apakah ada kerahasiaan yang memadai, integritas, dan ketersediaan di tempat-tempat untuk keamanan informasi? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, menghasilkan perhitungan tingkat kematangan, di mana pada DS10 dengan keterangan domain adalah memanage masalah atau problems, mendapatkan nilai maternity sebesar 2,87. Untuk nilai 2,87 itu masuk ke dalam kondisi define. Pada proses define ini, prosedur distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Kemudian, diamanatkan bahwa proses-proses tersebut harus diikuti.
Namun, penyimpangan tidak mungkin dapat terdeteksi. Prosedur sendiri tidak lengkap, namun sudah diformalkan praktek yang sejalan. Setelah diperoleh nilai tingkat kematangan, maka dapat diperoleh juga nilai kesenjangan. Pada DS10, nilai tingkat kematangan saat ini adalah 2,87, sedangkan yang diharapkan adalah 3,00. Artinya, nilai kesenjangan atau sering disebut juga gap bernilai 0,13. Pengelolaan permasalahan-permasalahan terkait sistem informasi di Witel Yogyakarta terkesan hanya merupakan tugas pokok dari unit kerja yang mengendalikan operasi dari 10 sistem informasi yang ada di Witel Yogyakarta. Pada hakikatnya, operasi sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan di seluruh Witel Yogyakarta adalah merupakan tanggung jawab seluruh manajemen. Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan operasi sistem informasi di unit kerja biasanya hanya dilemparkan atau diinformasikan kepada unit kerja. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan tersebut tidak diperhatikan. Apakah sudah dapat diselesaikan dan sistem informasi dapat berfungsi normal kembali? Umumnya, pimpinan unit kerja yang kebetulan sistem informasinya mengalami gangguan kurang begitu peduli terhadap permasalahan yang terkait dengan sistem informasi di unit kerjanya. Hal itulah yang menyebabkan tingkat kematangan pada DS10 bernilai 2,8. Dengan begitu, perlu upaya penanganan. Perlu dilakukan upaya yang serius oleh manajemen Telkom Witel Yogyakarta kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk lebih peduli terhadap pengelolaan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan operasi sistem informasi atau DS10 di unit kerjanya. Dengan agenda permasalahan mingguan tersebut, diharapkan akan dapat terselesainya permasalahan terkait dengan operasi sistem informasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait Delivery and Support 10 pada COVID 4.1. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.